Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, smart students. How's life today? I hope you are good. I'm so happy to welcome you back all to this program, this time with Ibu Haryanti Tamrin. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa seluruh guru bahasa Inggris di seluruh Sulawesi Selatan yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mendampingi anak-anak kita dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Okay, smart students, today I'm not going to talk about regular material as usual. Today, we are going to discuss about English Literacy Test for UTBK SNBT. Nah, saya mau tanya, smart students yang mau melanjutkan pendidikannya ke universitas, ada tidak? Boleh angkat tangan yang mau melanjutkan ke jenjang kuliah? Nah, banyak ya. Nah, tentu saja kalau kita mau lanjut ke perguruan tinggi, kita harus mengikuti UTBK SNBT tahun ini ya. Dan kita harus melalui beberapa tes ya. Yang pertama ada yang namanya tes potensi skolastik yang berupa penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis. Lalu ada tes literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan ada juga tes penalaran matematika. Nah, untuk tes literasi bahasa Inggris atau English Literacy Test, itu beberapa tahun terakhir kita dihadapkan dengan banyak sekali soal-soal dalam bentuk reading comprehension. Dan tentunya ada banyak jenis pertanyaan untuk mengukur kemampuan kita membaca. Dan tentunya kita diberikan waktu yang sangat singkat untuk menjawab satu soal, sekitar kurang dari 1 menit, less than a minute. Kalau kita tidak memiliki strategi dan trik-trik khusus untuk menjawab soal-soal tersebut, maka yakin kita tidak akan mampu melaksanakannya dengan efektif dan efisien. Bisa saja kita akan kehabisan waktu dan hanya menjawab beberapa soal. Itu pun kalau benar ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja ya untuk main idea ya. Tapi saya mau perlihatkan dulu sebelumnya jenis-jenis soal apa saja yang muncul pada tes bahasa Inggris, pada literasi bahasa Inggris ya. Nah, ada yang menanyakan soal yang menanyakan topik. Nah, lalu ada main idea atau ide pokok. Ada pertanyaan yang menanyakan tone atau sikap penulis. Ada yang menanyakan purpose atau tujuan.
Kemudian kita juga kadang diminta menemukan informasi spesifik. Lalu identifikasi hubungan antar paragraf. Memprediksi paragraf sebelum dan setelah teks. Apa kira-kira teks sebelum paragraf sebelum teks ini dan apa paragraf setelahnya. Lalu ada soal-soal inferring, yaitu menyimpulkan. Lalu ada soal-soal meringkas atau summarizing. Lalu kadang juga kita diminta untuk restating atau menyatakan kembali. Lalu menemukan makna atau persamaan kata dan soal reference atau rujukan kata. Nah, ini adalah jenis-jenis soal yang harus kita familiar dengannya ya. Nah, itulah gunanya kita membahasnya dalam program ini. Program pembahasan soal-soal skolastik. Oke, selanjutnya. Nah, the objective of our today's lesson is, after this session, kita akan mampu menemukan main idea atau ide pokok dalam soal-soal literasi bahasa Inggris. Dan I will talk it in Indonesian, more in Indonesian, so I hope you can grasp it better when I use Indonesian in this discussion. Okay? Now, sekarang kita cek dulu apa itu main idea ya. Jadi setelah pembelajaran ini kan kita sudah akan bisa memahami, mencari main idea dalam sebuah soal ya. Nah, apa itu main idea? Main idea atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf atau teks yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau teks. Jadi di situ intinya ya, main idea di situ intinya. Nah, ada beberapa strategi yang harus kita bisa ya, yang kita bisa dalam menjawab soal-soal. Yang pertama, kita harus bisa melakukan skimming ya, supaya efektif ya, mengerjakan soalnya efektif dan efisien. Yang pertama itu kita harus bisa skimming. Yang kedua, kita harus familiar dengan cara melakukan scanning. Nah, nanti skimming dan scanning akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga, kita harus mampu ada inference ya, artinya kita harus bisa menarik kesimpulan apa yang ada di dalam teks. Kita harus mampu merestate atau menyatakan kembali pertanyaan berdasarkan hipotesa yang logis sesuai dengan argumentasi atau fakta-fakta yang ada di dalam wacana. Kemudian yang keempat, kita mampu memahami struktur wacana. Jadi kalau kita baca teks itu secara sekilas, kira-kira ini wacananya apa ya? Apakah dia memberikan informasi, ya, eksposisi, atau menjelaskan explanation, atau dia membujuk pembaca, persuading, atau cause effect, sebab akibat, atau ini teksnya tentang problem solving, ya, pemecahan masalah, atau comparing and contrast, membandingkan atau membedakan. Nah, yang kelima adalah kita sebaiknya punya prior knowledge atau pengetahuan awal. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kalau semakin kita memiliki pengetahuan awal atau prior knowledge yang baik tentang teks itu, maka akan semakin mudah kita untuk memahami teks yang diberikan. Oke, semua students? Nah, selanjutnya. Now, in deciding which main idea in the text, of course we use skimming and sometimes we use scanning strategy. Jadi kalau untuk membaca soal itu, membaca wacana, kita harus melakukan teknik ini, strategi ini, ya, skimming ya, supaya kita bisa membaca dengan cepat. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan antara skimming dengan scanning? What is the difference between skimming and scanning? Anybody knows? You can write it down in your column chat box ya. Chat box column, silahkan. Apa perbedaannya skimming dengan scanning? Nah, let me show you the difference between them. Lebih spesifik ya. Skimming ya sama-sama membaca cepat sih sebenarnya. Cuma kalau skimming membaca cepat untuk menangkap poin utama. Sedangkan scanning itu kita memindai dengan cepat untuk menentukan sesuatu. It involves rapid eye movement. Jadi matanya harus cepat, ya. Cepat membaca. Nah, kemudian skimming membaca dengan metode cepat. Ya, kita cepat bacanya. Ya. Kemudian kalau scanning membaca dengan metode selektif, ya. Kemudian
Untuk skimmingnya, target membaca banyak, targetnya harus kita baca banyak, tapi dalam waktu yang singkat. Sedangkan scanning, target membacanya untuk menemukan data. Jadi kita cari data, kita harus selektif. Tidak dibaca semua, tapi selektif. Apa yang kita mau ambil, apa yang kita cari. Nah, skimming tujuannya untuk melihat sekilas teks. Sedangkan scanning tujuannya untuk menemukan informasi spesifik dalam teks. Dan skimming, pembaca tidak mengenali isi teks, sedangkan scanning, pembaca mengetahui apa yang ia cari. Ya, seperti itu. Skimming dan scanning. Jadi intinya apa, smart students? Intinya, skimming berarti kita memahami esensi bacaan. Kita membaca cepat untuk memahami apa. Teks ini baru bagi kita. Kita mau lihat ini tentang apa ya? Esensinya apa ya? Seperti itu. Sedangkan scanning, kita mencari sesuatu di dalamnya. Kita menemukan kata, bisa ya berupa kata atau nomor, atau tanggal, serta informasi tertentu lainnya. Seperti itu. Jadi misalnya kalau kita membaca teks jadwal Smart School, apakah kita melakukan skimming atau scanning? Kita mau lihat jam pertama itu jam berapa ya, jam kedua jam berapa, jam ketiga jam berapa ya. Nah, berarti kita melakukan scanning. Betul sekali. Jadi kita mencari detail information. Baik, nah itu tentang skimming dan scanning. Selanjutnya, I want to tell you about basic concept of main idea. Karena kita sedang membahas main idea, jadi secara teori itu main idea ada dua jenis ya, yang biasa ditanyakan dalam sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah ide pokok paragraf, ya, ide pokok paragraf, this one. Dan yang kedua adalah ide pokok teks atau main idea of text. Jadi yang satu ide pokoknya paragraf, yang satu ide pokoknya teks. Berbeda ya? Berbeda. Ya. Oke. Lalu, nah ini berupa kalimat lengkap. Jadi main idea itu berupa kalimat lengkap yang terdiri dari subjek dan predikat. Contohnya, climate change has caused environmental issues. Perubahan cuaca telah menyebabkan masalah lingkungan. Nah, itu adalah kalimat lengkap dan dia adalah main idea. Okay. Now I have a question for you all. For a couple last week you talk about topic with my partner Sir Ichal. Kamu sudah mempelajari tentang topik kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa sih bedanya topik dan main idea? Ayo, siapa yang bisa jawab? Boleh diketik di kolom chatnya. You can write it down in your chat column. Silahkan, apakah ada? Apa bedanya topik dengan main idea, smart students? Nah, ini biasa membingungkan nih. Kalau topik ya, secara fisik dia lebih singkat, ya. Kemudian topik itu dalam bentuk frase. Dia disebut-sebut berulang-ulang. Kalau ada frase yang disebut berulang-ulang dalam suatu wacana, maka itu adalah topiknya, ya. Dan nggak panjang-panjang amat. Sedangkan main idea, dia itu lebih secara fisik dia lebih panjang daripada topik karena dia memiliki subjek dan predikat seperti itu, ya. Nah, itu perbedaannya. Tolong dicatat ya dan dipahami, diingat betul-betul. Sekarang kita lihat ide pokok paragraf. Nah, ide pokok paragraf adalah inti pembahasan paragraf itu sendiri. Bagaimana caranya penulis soal mengecoh kita jika dia ingin menanyakan main idea, apa-apa saja pertanyaannya. Ya, kita lihat ya. Yang pertama, penulis kadang menyatakan what is the main idea of first paragraph. Berarti dia menanyakan main idea paragraf, tapi yang pertama, ya jeli ya, harus tahu ya, first paragraph berarti satu saja paragraf yang dia minta, yaitu paragraf pertama. Yang kedua, what is the second paragraph focused on? Paragraf kedua itu tentang apa? Jadi dia tetap menanyakan main idea, cuma
bentuknya tidak menanyakan langsung main idea. Nanti kamu bingung mana main idea di sini. Tapi tetap ya, ini tetap dia menanyakan main idea, cuman dia menanyakan paragraf yang kedua. Ya. Yang ketiga, what does paragraph 3 mainly or mostly tells you or discuss about? Jadi tetap satu paragraf yang dia tanyakan yaitu paragraf ketiga. Ya, oke. Dan selanjutnya, what is the last paragraph about? Paragraf terakhir itu tentang apa ya? Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk redaksi penulis meminta main idea dari kita. Ya, dari teks itu apa saja main idenya untuk satu paragraf. Lalu, ide pokok atau main idea paragraf bisa kita temukan di kalimat pertama atau kalimat awal pada paragraf yang ditanyakan. First sentence of asked paragraph. Jadi bisa kita temukan ya. Catat ini ya. This is a very important information for you. Jadi main idea paragraf bisa kita temukan pada paragraf pertama. Besar peluang main idea ada di paragraf pertama. Ya, jadi sebaiknya kamu baca 1 atau 2 kalimat pertamanya saja. Tidak perlu membaca semuanya. You don't have to read out the whole text because it's wasting your time. Buang-buang waktu, belum tentu kamu paham juga ya. Nah, selanjutnya cari kecocokan atau kemiripan atau fix and match kata-kata yang ada di dalam kalimat pertama paragraf dengan kata-kata yang ada pada pilihan ganda. Itu ya. Jadi apa kalau gitu, kalau mencari berarti scanning ya, scanning gitu. Oke. Jadi ingat, kalimat pertama, kalimat kedua sangat krusial. Kamu harus cari di situ. Selanjutnya, ide pokok paragraf bisa juga kita temukan di akhir kalimat setelah ilative conjunction atau konjungsi kesimpulan. Ya, seperti apa itu? Jadi jangan sampai di mindset kamu semuanya ada di awal. Terkadang dia ada di akhir. Terkadang main idea of paragraph ada di akhir berupa kesimpulan. Nah, kita cari ilative conjunction. Yang mana itu ilative conjunction? Misalnya so, ya, therefore, hence, ya, thus dan sebagainya, gitu ya. Seperti jadi, dengan demikian, karena itu, ya. Seperti itu. Maka, nah itu adalah ilative conjunction. Di situ biasanya ada ide pokok paragraf atau paragraph of main idea. Main idea of paragraph. Nah, saya berikan ilustrasi seperti pada display. Jadi misalkan nih ya, smart students, di sini ada satu paragraf. Nah, main idenya bisa ada di awal. Gitu. Carilah paragraf ini kalimat pertama atau kalimat kedua. Oke. Nah, selanjutnya bisa juga dia ada di akhir. Main idea juga bisa ada di akhir loh. Setelah ilative konjungsi atau dia bisa berupa kesimpulan. Jadi di sini dia main idenya. Oke? Paham ya? Konjungsi kesimpulannya apa? Nah, itu tadi. Karena itu, dengan demikian, maka seperti itu, ya. So, therefore, hence, thus, and so on. Now, we move to the main idea of text. Nah, sekarang kita pindah ke wilayah atau cakupan bacaan yang lebih besar, ya. Main idea dalam teks atau wacana yang lebih luas. Nah, kita lihat ya. Ide pokok teks atau main idea of text adalah inti pembahasan dari keseluruhan teks. Cakupannya lebih luas daripada ide pokok paragraf. Nah, apa saja bentuknya? Ya, apa saja bentuk redaksi soalnya kalau dia menanyakan keseluruhan main idea dari teks itu? Yang pertama adalah what is the main idea of the passage? Nah, jelas ya. Nah, ini terpampang nyata, ada main idea di sana, jelas sekali ya. Yang kedua adalah the passage primarily tells us about.
Loh, tidak ada main idea di situ. Jangan terkecoh, harus jeli ya, tetap dia menanyakan main idea. Selanjutnya yang ketiga adalah what does the passage mainly or mostly talk or discuss about? Jadi tentang apa ini ya? Sama kok main idea juga. Selanjutnya what is the text about? Teks itu tentang apa ya? Nah, lalu what does the author concern of the above passage? Dan yang terakhir adalah what does the passage mainly deal with? Jadi tentang apa itu? Jadi kesemuanya ini menanyakan tentang main idea dari keseluruhan teks. Nah, bagaimana caranya mencari? You have any idea? Nah, caranya seperti ini. Tolong diperhatikan ya. Gunakan strategi skimming yang seperti kita ungkapkan tadi di awal ya. Skimming, membaca cepat, set. Nah, untuk membaca paragraf pertama, ingat paragraf pertama, set. Nah, kadang di awal atau di akhir, kadang juga harus disimpulkan. Nah, lalu periksa, apakah paragraf selanjutnya mendukung ide pokok yang kita temukan pada paragraf pertama? Caranya adalah pahami kalimat pertama pada paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi biasanya ya main idea pada paragraf yang di tengah itu ada pada kalimat pertamanya. Jadi paragraf 2, 3, 4 itu harus menjiwai main idea. Namanya detail information atau supporting detail ya. Terkadang juga main idea di bagian akhir suatu teks. Cek paragraf terakhir. Periksa kalimat pertamanya maupun kalimat terakhir. Lalu buatlah kesimpulan dan cocokkan dengan jawaban yang tersedia. Seperti itu ya. Boleh dicekrek-cekrek because this is a very important information for you. Silakan. Cekrek-cekrek. Let's move to the next slide. Nah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Seandainya, misalkan ya, ada 3 paragraf kita diberikan dalam suatu wacana itu, maka kita harus mencari main idea pada paragraf 1. Apa main idenya? Biasanya dia ada di awal ya. Di sini, ya cari dulu. Lalu carilah kembali main idea paragraf kedua. Lalu paragraf ketiga dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah menemukan main idea pada masing-masing paragraf, bikin kesimpulan ya. Bikin kesimpulan. Nah, makanya tadi saya bilang kita harus bisa membuat kesimpulan. Tentang apa ya? Paragraf 1 tentang ini, paragraf 2 ini. Nah, berarti saya sudah menemukan main idenya adalah ini berarti. Dia terdiri dari satu kalimat. Ada subjeknya, ada predikatnya. Berarti kita sudah menemukan main idea. Lalu kita cocokkan dengan opsi soal. Seperti itu ya. Next. Nah, we come to the sample of test question ya. Contoh soal saatnya kita mengaplikasikan strategi. It's time to apply the strategy. First, text. Teks pertama, luar biasa. Banyak sekali huruf di sana. Ya, banyak huruf, banyak juga pasti kosakata yang kita tidak tahu ya. Anggaplah kita tidak tahu semua. Tapi insya Allah mudah-mudahan ada. Kalau kamu sering baca-baca teks, sering mendengarkan listening, bahasa Inggris, ya dengar lagu-lagu, nonton-nonton film berbahasa Inggris yang baik, ya tentu kurang lebih banyak vocab yang kamu ketahui, kosakata yang kamu tahu, ya. Mari kita lihat soalnya. Jadi jangan memaksa dirimu untuk paham semua ini. Ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf di sana, ya. Dan jangan baca dulu semua. Karena akan habis waktu kita. Habis untuk membaca ini. Sedangkan satu soal itu kurang dari 1 menit yang diberikan untuk kita waktunya. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Langsung ke soal ya. Saya ulang, langsung ke soalnya. Okay, now the question is, what does the passage mainly deal with? Nah, ini tentang apa? Berarti dia menanyakan main idea. Dia menanyakan main idea. Kalau saya ya,
saya melakukan skimming dulu karena saya sudah tahu, oh dia menanyakan main idea-nya. Ya, seperti tadi redaksinya ada, tidak ada main idea di situ, tetapi seperti itu dia mintanya. Dia minta main idea. Nah, saya skimming dulu opsi-opsinya. Kalau saya pribadi ya, kita skimming dulu apa sih increase, oh berarti meningkat jumlah pengguna sosial media. Dibaca saja, di skim saya baca cepat. Ada perkembangan bagian B, teknologi bermanfaat untuk teaching ya. Kemudian future impact, dampak ke depannya. Ada lagi social networking siswa. Lalu bagian D di sini ada penelitian ya. Lalu teknologi sehari-hari ya. Lalu bagian E meningkatnya tren sosial media, pendidikan. Nah, itu saya ambil kata-kata kunci saja supaya membantu saya ya membangun wacana tentang teks ini. Kemudian saya kembali ke bacaan itu. Oke. Kita lihat. Now let's have a look. Wow, paragraf 1. Ini tentang apa dia? Jadi kalau dia meminta main idea berarti kita harus cari dulu main idea pada masing-masing paragraf. Oke? Nah, main idea pada paragraf 1 kita bisa lihat yang seperti saya katakan tadi. Kita lihatlah kalimat pertamanya ya. Kemudian kita baca dulu ya. Online social networking includes much more than Facebook and Twitter. Jadi katanya jaring sosial online itu tidak hanya meliputi Facebook dan Twitter. Saya tidak puas dengan kalimat pertama. Saya membaca lagi kalimat selanjutnya. Ya. Sampai di mana dia? Sampai di sini. Sampai communities. Ya. Okay, let's have a look. It is any online use of. Nah, it. It ini merujuk kepada apa ya? Kira-kira? It is any online use. Penggunaannya untuk online itu untuk menghubungkan orang-orang, ya. Kemudian enable them to collaborate, membuat mereka bisa berkolaborasi, bekerja sama with each other dengan satu sama lain, and form virtual communities dan membentuk komunitas virtual. Nah, it ini merujuk kepada social networking kan? Yes. Berarti ini ada definisi di sini dan kegunaannya. Oke? Nah, kita lihat lagi paragraf kedua. Apa kira-kira? Kita scan ya. Skimming dan scanning. Kira-kira kosakata apa atau frase apa yang sering disebut-sebut di dalam teks ini? Ya, saya berikan 2 paragraf saja dulu. Kira-kira frase apa yang sering disebut-sebut, yang paling banyak muncul dalam teks ini? Coba deh, buka kolom komentarnya silahkan. Apa kira-kira menurut kamu, nak? Kira-kira frase, ya kita mau menentukan topik nih ya. Kira-kira frase apa yang sering muncul di sini? Dari kalimat pertama saja sudah ada. Ya, ayo. Kalimat ketiga juga ada. Paragraf kedua. Oke. Nah, ya, yang paling sering muncul adalah social networking. Coba kita lihat ya. Wow, amazing. SMA 5 Bone, social networking. Good answer. Lalu, jangan dulu dong dijawab. Kita lihat dulu pembahasannya. Ya, jadi social networking. Betul sekali ya. Jadi, kalau paragraf pertama menjelaskan tentang pengertian dan kegunaan online social networking atau jejaring social networking. Itu yang pertama ya, kegunaan. Dia menjelaskan tentang kegunaan. Berarti main idenya, oh iya, pengertian dan kegunaannya jejaring sosial. Selanjutnya, kita lihat paragraf kedua, ya. Saya mau melihat kalimat pertama, seperti strategi yang kita sepakati tadi ya. Nah, social networking has quickly transformed how people of all ages work, play, and shop, and even how we elect presidents.
Jadi katanya social networking ini dengan cepat bertransformasi bagaimana orang-orang di seluruh usia, semua usia bekerja, merubah orang-orang di semua usia bekerja, bermain, dan belanja, bahkan memilih presiden seperti itu. Lalu kita lihat lagi, kita quick skimming dan scan, oh ada banyak angka-angka di sana. Nah, lalu angka-angka, lalu ada kata rose, ya dari kata rise meningkat, lalu ada doubled, ada quadruplet. Oh ini angka-angka nih. Biasanya kita orang malas melihat angka-angka, tapi kalau di sini kira-kira, oh berarti ini bagaimana meningkat ya, bagaimana penggunaan social networking meningkat. Karena di sini diberikan angka-angka peningkatan ya, dari ini ke sini gitu, dari 67 ke 83%. Seperti itu, 4 kali lipat, double dan sebagainya. Kemudian, nah berarti paragraf kedua sudah mulai mengerucut pembahasannya dengan dilengkapi data-data penelitian yang menunjukkan tingginya penggunaan online social networking yang ditunjukkan dengan kata-kata yang saya sebutkan tadi ya, rose, doubled, quadruplet ya, meningkat menjadi 2 kali lipat, menjadi 4 kali lipat, terutama di kalangan siswa, ya. Ada school di sini, ya, scanning ya. Kita scan, ada schoolnya, study, berarti ada hubungannya dengan pendidikan. Sekarang kita lihat untuk paragraf ketiga. Nah, kira-kira kita lihat lagi ya. Saya mau melihat, ya, ini ada survei penelitian, mengkonfirmasi bahwa ketertarikan pemanfaatan social networking for educational purposes. Jadi untuk tujuan educational itu high, tinggi. Di sini adalah, kemudian kita lihat di sini, ya. Lalu ada di situ teacher, ya. Ada kepala sekolah, ya, di pendidikan, practice. Nah, ini kosakatanya kita bisa lihat, scan. Ya, lalu ada student and staffs, educators, librarian, ya, educators, ya kan? Students and staff, berarti ini dalam ranah pendidikan nih. Lalu ada students lagi di bawah sana. Oh, berarti ini ya semakin besar, semakin banyak penggunaan jejaring sosial berdasarkan survei dalam bidang pendidikan. Berarti ingat ya, poin ketiga main idea itu adalah itu, seperti itu ya. Selanjutnya, nah, paragraf ketiga membahas hal yang sama, yaitu tingginya pemanfaatan social networking pada pendidikan. Ditunjukkan dengan kata high ya. Dengan demikian, teks tersebut menunjukkan banyaknya penggunaan online social networking di kalangan siswa dan bidang pendidikan. Ya, seperti itu, smart students. Berarti, siapa yang bisa jawab? Nah, tadi kan kita sudah skim masing-masing opsinya. So, bagaimana? Apakah ada yang bisa menjawab? Kira-kira apa jawabannya? Kalau kita gabung main idea paragraf 1, kita gabung main idea paragraf 2, dan kita gabung main idea paragraf 3, berarti apa jawabannya? SMA 9 Pangkep menjawab E. Ya. Ya, jawabannya E. Ya, oke. SMA 5 Sopeng menjawab C. Ya, banyak yang menjawab E ya, rata-rata E. SMA 3 Enrekang, how are you Enrekang? Kemudian SMA 5 Bone juga menjawab E. So, mostly of you answer E. Oke, nah sekarang kita lihat. Karena A, dia menyatakan meningkatnya jumlah pengguna sosial media, dia secara umum ya, pengguna sosial media apa, penggunanya siapa, itu belum jelas, masih umum. Oke, memang meningkat, memang tadi ada kata-kata meningkat, tetapi meningkatnya apa? Jadi increase ini ya other way of saying hike ya, maksudnya hike ya. Oke lah, tapi usernya masih bertanya-tanya itu gimana itu ya. Kalau B, the development of technological benefits, pengembangan teknologi ya yang bermanfaat untuk pengajaran.
Ya, saya rasa tadi bukan cuma mengajar ya, ada banyak hal yang itu. Jadi teknologi saja, tidak ada jejaring sosial di sana. Bukankah topiknya tadi jejaring sosial atau social networking, ya kan? Kalau C, kita lihat, ada social networking di sana, guys. Ada social networking. Mungkin ini jawabannya. Tapi kita lihat kembali, dia berusaha untuk mengecoh kita karena dia mengatakan future impact ke depannya. Ya, pada siswa saja. Sedangkan tadi di teks, ya tidak, dia tidak menjelaskan future impact. Dia menyatakan penggunaannya sekarang gitu. Kemudian jumlahnya yang semakin meningkat. Kalau D itu the research result in using technology in daily. Jadi penelitian, nah dia berbicara penelitian dalam menggunakan teknologi sehari-hari. Bukan juga itu jawabannya ya, karena tidak menyambung ya. Karena kita berbicara tentang jejaring sosial. Dan yang E, seperti yang anakku tadi banyak menjawab, ya, the increased trend in using social networking in education. Ada meningkat, oke, setuju. Lalu trennya meningkat, penggunaan social networking betul sekali ada, betul. Dan dalam pendidikan sesuai dengan paragraf ketiga dalam pendidikan. So, the answer is, you're right, the answer is E. Ya, sudah ada bayangan ya tentang bagaimana kita menentukan atau mencari main idea. Jadi jawabannya yang tepat adalah E, the increased trend in using social networking in education. Oke. Nah, selanjutnya soal selanjutnya ya. How many paragraphs? Banyak sekali ya. Banyak juga kosakata yang kita tidak tahu. Dan kita tidak perlu baca semua. Don't have to read the whole passage. Ya, kita cuma mengambil saja poin-poinnya. Jadi misalnya poin pertama itu, kita lihat dulu. Kita ke pertanyaan dulu nak. Ada 4 paragraf ternyata. Ya, kita ke pertanyaan dulu. Ya, pertanyaannya adalah, jadi jangan baca soal dulu, jangan baca teks dulu ya. Untuk efisienkan waktu, jangan baca teks dulu. The third paragraph of the passage above mainly discusses. Jadi, pertanyaannya dia meminta main idea juga, tapi main idenya adalah paragraf ketiga yang dia minta. Jeli ya, bukan keseluruhan, tetapi hanya 1 paragraf saja, yaitu paragraf ketiga. Ini ya, jangan lupa, hanya 1 paragraf saja. Dan ini rupanya lebih mudah cara mencarinya dibandingkan ketika kita diminta untuk mencari main idea seluruh teks. Nah, kalau mencari 1 paragraf saja itu piece of cake ya, tidak terlalu susah ya. Cuma kamu harus pandai-pandai melihat di mana main idenya. Oke, sekarang kita lihat yang pertama, a physical appearance of turtle. Ya, physical appearance, penampilan fisiknya itu turtle, kura-kura. Wah, ada turtle di situ. Lalu saya skim lagi, congenital disorders in sea mammals, kelainan genetik atau cacat genetika pada binatang mamalia laut. Ya. Lalu the difference between, yang C, the difference between 2 congenital illness, perbedaan antara 2 sakit ya, penyakit genetika. D, ada albino, leukosim dan bagaimana memperlakukannya ya. Lalu yang E ada albino, leukosim dan penyakit berbahaya. Ya, penyakit berbahaya. Jadi saya sudah skim ini, sudah ada terbentuk wacananya seperti ini. Saya kembali ke teks ya. Nah, saya mau lihat dulu teks pertama, teks kedua paragraf 1 itu tentang apa ya? Nah, mari kita lihat. Ini ada apa di situ? Turtle. Di sini ya, tempatnya di India. Yang viral katanya di Nepal. Ya. Tanggalnya ini. Wah, tahun 2018. Lalu ada rare golden turtle, different species. Tapi kita tidak usah baca semua ya. Kita harus langsung ke paragraf ketiga. Ya. Kita langsung ke paragraf ketiga. Ya, berarti ada turtle di situ.
Berarti yang paling banyak di sini disebutkan apa, Nak? Tuh, lihat tuh, ada turtle lagi. Ada turtle lagi. Nah, turtle banyak ya. Kita scanning turtle, kemudian pigment, ya. Apalagi albino, enzim, apalagi banyak. Nah, yang ditanyakan ada paragraf ketiga. Mari kita lihat paragraf ketiga saja langsung untuk mengefektifkan waktu. Ini dia. The third paragraph states that, kita lihat ya, saya mau membaca paragraf pertama, paragraf ketiga baris pertama. Ya. The congenital disorders of albinism create a complete absence of pigmentation in the skin, hair, and eyes due to the lack of tyrosine, an enzyme involved in the production of melanin. Ya. Jadi ini ya, ini paragraf pertama ini kalimat pertama itu sampai di sini. Ya, jadi dia bilang disorder, cacat ya, penyakit albino ya, menyebabkan ini ya, hilangnya pigmen, absence ya, hilangnya pigmen secara keseluruhan kulit, rambut dan mata due to the lack tyrosine, karena sedikitnya enzim tironase untuk memproduksi melanin. Melanin adalah zat yang membuat kita kulit menjadi hitam ya. Lalu saya tidak puas dengan kalimat pertama, saya ingin membaca lagi kalimat selanjutnya. Ya, jadi katanya di sini research, penelitian memperkirakan bahwa albino, masih tentang albino. Lalu titik I, masih ada lagi di sini leucisme. Apa itu leucisme? Lalu dia bilang sebaliknya, leucisme. Oh, berarti dia kontra ya. Nah, katanya leucisme itu adalah kondisi genetik yang ekstrim di mana pigmennya berkurang gitu. Pigmen binatang itu berkurang tapi memiliki warna mata yang normal. Ya, gitu. Jadi saya mencari kata-kata kunci saja. Oke? Warna mata normal, sedangkan albino itu katanya matanya hanya berwarna merah atau pink. Nah, itu dia membedakan ya. Dia membedakan pada paragraf ketiga. Sekarang I move. Nah, ini soalnya ya. Pilihan A kita lihat, kita bahas satu-satu ya. Pilihan A ini tidak tepat. Kenapa? Karena dia hanya menyebutkan ya penampilan fisik dari penyu atau kura-kura itu saja, ya. Ya, hanya itu. Lalu padahal sebenarnya dia membahas mengenai albinoisme dan leukisme gitu. Sedangkan B, congenital disorders in sea mammals. Ya, B juga tidak tepat karena frase congenital disorders ini ya terlalu luas. Ya, gangguan bawaan yang dibahas hanya albinoisme dan leukisme saja. Selain itu, hewan yang dibahas juga tidak terbatas pada mamalia laut saja, seperti itu ya. Kalau C, perbedaan antara dua penyakit genetika ya. Itu bagaimana ya itu? Oke, kita lanjut lompat dulu ke D ya. D juga tidak tepat karena meskipun pembahasannya albinism dan leukism, tetapi tidak dijelaskan bagaimana memperlakukannya. Ya, memperlakukan hewan yang mengidap albinisme dan leukisme itu. Nah, sedangkan E, albinism dan leukisme adalah penyakit bawaan genetika, cacat genetika yang berbahaya. Nah, ya berbahaya, gitu ya. Gitu ya, itu yang dia bahas itu. Nah, sedangkan yang tadi hanya paragraf ketiga, dia hanya membandingkan antara albinism dan leukisme. Berarti jawabannya adalah nomor 2, jawabannya adalah ya, betul sekali. Jawabannya adalah C. That's the correct answer. Jadi, gimana semua students? Sudah ada bayangan kan bagaimana cara menemukan main idea dalam sebuah teks atau paragraf? Ya, mudah-mudahan sudah ada bayangan ya. Sudah kita mampu untuk menggunakan skimming, metode skimming dan scanning. Nah, ini masih ada sebenarnya
because due to the limited time, so I will continue the next question to the next meeting ya. Nanti kita bahas lagi selanjutnya. Nah, yang saya mau menyatakan di sini kesimpulan hari ini pembelajaran kita adalah bahwa main idea atau inti pembahasan dalam sebuah paragraf atau teks yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf atau teks. Jadi otaknya itu ada di main idea ya. Kemudian ada dua jenis ide pokok yang biasa ditanyakan dalam teks, yaitu ide pokok paragraf atau main idea of paragraph dan ide pokok teks atau main idea of the text. Dan selanjutnya, jelilah memahami perintah soal. Sekali lagi, jelilah memahami perintah soal. Untuk mendapatkan main idea dalam teks, kita dapat menggunakan strategi skimming untuk mengefektifkan waktu pencarian, membaca dengan cepat, ya. Seperti itu, semua student. Now, this is the end of our meeting for the second session. Thank you very much for your nice attention. Don't forget to keep practicing in learning English because practice makes perfect. Thank you very much for your nice attention. I love you all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.